Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi di dalam ibadah PA sore hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh dalam keadaan sehat. Kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan kepada setiap kita. Hari ini adalah hari-hari yang sulit buat setiap kita. Tetapi mari kita boleh bersama-sama, kita mau komitmen. Apapun yang terjadi, kita mau tetap cinta Tuhan selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di mana kita bisa ibadah PA bersama-sama walaupun masih di dalam suasana online. Tapi kita percaya firman Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun juga, dan firman Tuhan bisa menyapa kepada kita dimanapun kita boleh berada. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama minta pimpinan Tuhan agar memberikan kepada kita hikmat dan urapannya, agar firman Tuhan dengan pesan-pesan yang ada bisa memberkati dan menguatkan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana sampai hari ini Tuhan masih pimpin kami lagi, dan kami bersyukur pesan-pesan firman Tuhan itu tetap muncul, tetap ada kami terima. Sehingga walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kami punya pengharapan kuat karena Tuhan itu Allah kami yang ada bersama kami.
dan menguatkan, bahkan menjaga kami dalam segala kondisi. Terima kasih Bapa, kami akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, memberkati kami dengan hikmat-Mu, memberkati kami dengan urapan Tuhan, agar kami bisa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk kita bersama-sama bisa membuka satu bagian di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. Satu ayat saja, satu surat yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ini buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin beberapa tahun yang lalu, di salah satu televisi itu ditayangkan akan ada lomba bagaimana kurang lebih 6 atau 7 orang itu ditaruh dalam sebuah pulau, tidak dibekali apapun, peralatan apapun juga tidak ada dalam bersama mereka, dan mereka bersama-sama harus bertahan hidup, survive di alam bebas. Tidak ada suplai makanan yang juga diberikan kepada mereka. Nah, mereka harus bekerja bagaimanapun caranya agar mereka bisa bertahan hidup. Dan sebagai pemenang adalah mereka yang bisa bertahan sampai akhir. Di tengah perjalanan ada yang menyerah karena tidak mampu. Gugur 1, gugur 2, gugur 3. Dan akhirnya hanya bertahan 1 orang. Dan dialah yang menjadi pemenang di dalam lomba survive, tahan hidup itu tadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gambaran ini juga merupakan gambaran yang ada di dalam dunia. Bahwa siapa yang cepat, dia dapat. Siapa yang kuat, maka dia juga menang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi hal ini sepertinya terbanding terbalik dengan iman kita ketika kita mengikut akan Tuhan. Tertulis di dalam Matius 16 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sangkal diri, yaitu menggambarkan bahwa tidak ada kehebatanku, tidak ada keakuanku sama sekali dalam kita mengiring akan Tuhan. Disambung dengan memikul salib, kita siap menderita untuk Tuhan dalam kondisi apapun, karena kita tahu Tuhan itu sang pembela kita. Tidak hanya sampai di situ, tetapi Matius tadi ditutup dengan satu kata, ikutlah aku. Kita bisa menjadi Kristen dengan sangkal diri yang baik. Kita bisa menjadi Kristen dengan pikul salib yang baik. Tetapi apabila kita mengikuti cara kita sendiri, maka apa yang kita kerjakan di dalam sangkal diri dan pikul salib tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak akan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sangkal diri, pikul salib, dan ikut dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, kita tidak sedang menunjukkan kehebatan kita, tapi di dalam diri kita membawa kehebatan Tuhan, dan itu yang kita kenakan, dan kehebatan Tuhan itulah yang akhirnya bisa dibaca oleh banyak orang. Dan mereka pun akhirnya dikuatkan, bukan atas nama kita, tetapi mereka memuliakan karena nama Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kerohanian, Kristus akan menjadi hebat ketika diri kita tidak hebat. Kalau kita merasa diri kita masih hebat, maka apa yang terjadi? Kristus tidak akan pernah menjadi hebat. Kenapa? Hanya ada satu di antara dua yang bisa menguasai kita, yaitu diri kita atau Tuhan itu sendiri. Kalau kita menguasai diri kita dengan segala ego kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak akan ambil alih kehidupan kita. Tapi kalau kita mengatakan, Tuhan ini diriku, aku serahkan semua untuk Tuhan, dan kiranya Tuhan yang membentuk diriku, maka Tuhan yang muncul, dan Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, yang menjadi permasalahan buat kita adalah, sehebat apakah diri kita jika kita bisa hidup tanpa Tuhan? Ada orang mengatakan, aku tidak perlu Tuhan.
Aku tidak perlu gereja. Aku tidak perlu saudara seiman. Yang aku perlu hanya uang dan bisnis. Pertanyaannya saudara, sampai kapankah kita akan cukup hebat kalau kita tidak menaruh unsur Tuhan dalam kehidupan kita? Akan cepat selesai. Permasalahannya adalah sekuat apakah diri kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan jika tanpa Tuhan. Maka jawabannya pun juga simpel, kita tidak akan pernah kuat menghadapi semua persoalan yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di dalam PA kita pada malam hari ini bahwa kenapa keberadaan Tuhan itu mampu untuk mencukupkan diri kita. Ada banyak yang kita butuhkan, baik itu secara fisik, kita membutuhkan secara manusia jasmani kita, ataupun juga kebutuhan manusia rohani kita. Kita akan melihat bersama-sama bahwa kenapa keberadaan Tuhan itu menjadi cukup bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan yang pertama, terambil di dalam bagian ayat 9 bagian A, bagian yang pertama. 9a bagian yang pertama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang pertama saudaraku, kenapa keberadaan Tuhan itu mencukupkan kita? Yang pertama, karena ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau saya boleh bertanya, kira-kira kebutuhan terbesar apa dalam kehidupan saudara semua? Kira-kira kebutuhan yang paling besar, yang kira-kira harus ada, kira-kira Bapak Ibu membutuhkan apa dalam kebutuhan Bapak Ibu Saudara? Saudaraku, Abraham Maslow, dia mengatakan kita tahu ada 5 kebutuhan dasar. Ini diajarkan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia diajarkan ada 5 kebutuhan dasar pokok manusia. Dikatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti makan, tidur, minum. Itu adalah kebutuhan yang sehari-hari. Di atasnya itu ada kebutuhan rasa aman. Di atasnya lagi ada kebutuhan rasa untuk disayangi. Di atasnya lagi ada kebutuhan untuk merasa dihargai. Dan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dan itu adalah kebutuhan yang paling kecil. Saudaraku, mari kita perhatikan bersama-sama. Dijelaskan di dalam teori tersebut bahwa ketika kebutuhan sehari-hari itu sudah tercapai, maka baru bisa naik ke level berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, saya ingin melihat poin ini terlebih dahulu, saudara. Mari kita melihat, bisakah kita melakukan kebutuhan fisiologis kita seperti makan, minum, tidur, dan berbagai hal yang lainnya, tapi kalau kita tidak mendapatkan rasa aman? Mungkin bisa, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Bisa, saudara. Tapi yang terjadi adalah kalau rasa aman itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kita makan, minum, tidur itu dengan rasa was-was. Nah, apa artinya? Was-was itu menunjukkan bahwa tidak ada damai sejahtera. Was-was itu menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya rasa aman. Artinya, saudaraku, seharusnya bukan fisiologis yang juga menjadi kebutuhan dasar, tetapi apa? Rasa aman. Karena rasa aman tidak mungkin bisa didapatkan kalau kebutuhan paling dasar ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Meskipun masih bisa makan, minum, dan tidur, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh. Di dalam kitab Ester, di sana dikatakan ada tokoh bernama Mordekai. Mordekai ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Haman. Haman benci dengan orang Yahudi. Dan apalagi Haman tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Haman akhirnya membuat sebuah rencana, akhirnya bagaimana memusnahkan satu bangsa ini, yaitu bangsa Yahudi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Mordekai bersama sang ratu, yaitu Ester, bersama seluruh orang Yahudi, mereka masih bisa makan, mereka masih bisa minum, mereka masih bisa tinggal di Puri Susan, masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi mereka dipenuhi dengan rasa takut. Kenapa? Karena mereka sudah tahu akan ada undang-undang yang sudah disahkan, dimeteraikan oleh raja untuk pemusnahan orang Yahudi.
Nah, bisa dibayangkan bagaimana bisa makan, minum, dan tidur dalam keadaan terancam. Pasti bisa dilakukan, tetapi yang terjadi adalah tidak akan mungkin bisa menikmati. Kenapa? Karena rasa aman itu hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh lagi. Dulu kita mungkin kalau pakai jaket, mungkin 1 minggu sekali baru dicuci. Kalau pakai celana panjang, taruhlah mungkin 5 hari sekali baru dicuci. Hari ini apa yang terjadi? Baru dari luar, semua pakaian langsung dicuci. Kalau bisa tidak hanya bajunya saudara yang dicuci, seorangnya pun juga ikut dicuci. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena memikirkan akan satu hal, bukan hanya kebutuhan yang dasar, tapi akan kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu tentang kebutuhan rasa aman yang dibutuhkan oleh setiap orang manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kalau rasa aman itu ada, maka hidup akan menjadi rileks. Kalau rasa aman ada, maka kehidupan bisa menjadi tenang. Kalau rasa aman itu tidak ada, maka kehidupan akan menjadi kacau. Kenapa, saudara? Karena rasa aman itu tidak ada. Ada satu contoh yang menarik, yaitu tentang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser persembahan. Bisa dibayangkan, janda miskin tidak punya apa-apa. Kalau bisa dikatakan dia tidak hanya miskin, dia penuh kekurangan, bahkan permisi bicara, saudara. Janda miskin ini bisa dikatakan sangat kasihan hidupnya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, janda miskin ini, dia rela datang ke bait suci dan dia berikan 2 persembahannya, 2 pesernya. Kalau ditanya apakah butuh, makan, minum, tidur, butuh. Tapi karena kebutuhan akan rasa aman di dalam Tuhan itu sudah didapatkan, maka apa yang terjadi? Dia berani memberikan uang terakhirnya, 2 peser, 2 koin itu kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di ayat 9 bagian A, yang bagian yang pertama, dikatakan di bagian ini, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus bukan pada waktu Rasul Paulus dalam keadaan yang normal. Perkataan ini diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus juga bukan dalam keadaan yang dalam kecukupan, ataupun dalam kelimpahan, ataupun juga di dalam sukacita yang meluap. Tapi dikatakan adanya sebuah keadaan yang penuh dengan tekanan. Dari mana kita tahu? Di ayat ke-7, di situ dikatakan, aku memberikan suatu duri di dalam daging. Saudaraku, duri dalam daging itu menggambarkan akan kondisi yang tidak menyenangkan bagi Rasul Paulus. Tidak dituliskan di dalam Alkitab, entah itu menyangkut kesehatannya kah, atau itu menyangkut rasa amannya kah, atau itu menyangkut soal pelayanannya kah, tidak ditulis. Tetapi Alkitab hanya mengatakan ada duri di dalam daging, dan Rasul Paulus sangat tidak senang dengan kondisi seperti itu. Tidak hanya di situ, di ayat ke-10, di situ juga semakin dijelaskan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam satu kelemahan, siksaan, kesukaran, bahkan penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Saudaraku, berarti ada satu bagian yang kita bisa lihat bersama-sama dari duri di dalam daging, di mana Rasul Paulus di situ dikatakan dia mengalami kelemahan, dia mengalami tekanan, siksaan, kesukaran, aniaya, bahkan dia mengalami kesesakan karena Kristus. Saudaraku, saya ingin bertanya, kalau saudara punya pegawai dan pegawai itu tidak bersalah tapi disalahkan orang, bukankah Bapak Ibu Saudara akan membela pegawai Bapak Ibu Saudara? Kenapa dibela? Karena dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Kecuali dia bersalah, maka tidak ada pembelaan. Tetapi karena dia tidak bersalah, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara sebagai bosnya, sebagai pimpinan, memberikan pembelaan. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus dia melakukan dari kota ke kota, dia berlayar dalam perjalanan darat sekalipun, masuk penjara, didera, kapalnya menjadi karam, dia mengalami banyak hal menjadi kelemahan dan aniaya. Yang terjadi justru jawaban Tuhan itu mengagetkan. Saudaraku, tidak hanya mengagetkan,
di mana Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi dikatakan di ayat ke-8 bahwa karena kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus, maka Rasul Paulus dikatakan apa? 3 kali aku berseru kepada Tuhan agar iblis itu mundur daripadaku. Rasul Paulus dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang sangat drop bisa dikatakan, Rasul Paulus menunjukkan doanya kepada Tuhan. Sudah 3 kali Tuhan aku berdoa, tapi kiranya Tuhan ambil semuanya. Tapi jawaban Tuhan adalah jawaban, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kadang kita juga mengalami hal yang sama? Terkadang kita mengalami desakan ekonomi, kita mengalami desakan kesehatan, kita mengalami desakan dari berbagai kebutuhan, dan kita tentunya memohon di dalam doa kita. Mungkin tidak hanya sekali, 2 kali, 5 kali, tapi mungkin di dalam setiap kali kita berdoa, kita memintanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh seperti doa Tuhan Yesus, lalukanlah desakan ekonomi ini. Tuhan, jikalau boleh lalukanlah desakan kesehatan ini. Tuhan, kalau boleh lalukanlah desakan akan apa yang namanya kebutuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu, tentunya ada tujuan. Tuhan mengatakan demikian bukan hanya untuk supaya Rasul Paulus sakit hati. Tidak, saudara. Tentunya ada tujuan di mana Tuhan mengatakan itu kepada Rasul Paulus. Dikatakan dengan jelas di ayat ke-7, saya membacakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan ingin berpesan kepada Rasul Paulus pada waktu itu. Ketika Rasul Paulus berdoa, memanjatkan doanya, tetapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku, Tuhan ingin berpesan kepada Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus cukup. Ada waktunya bukan kehebatanmu yang tampil. Memang engkau pergi kemana-mana mengabarkan Injil Tuhan. Tapi ada kalanya orang memandang engkau rasul yang hebat. Tuhan ingin mengatakan kepada Rasul Paulus melalui ayat yang ke-7, jangan meninggikan diri. Saya tidak mengatakan Rasul Paulus meninggikan diri dalam pelayanannya, tidak. Tapi firman Tuhan menuliskan sendiri supaya Rasul Paulus jangan meninggikan dirinya. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan ingin tekankan kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu memiliki hubungan yang bergantung kepada Tuhan. Baik itu di dalam keadaan kita mampu atau tidak, baik itu dalam keadaan kita sehat atau tidak, baik itu dalam keadaan kecukupan atau tidak, Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada pujian yang mengatakan dalam bahasa Jawa, gandol gusti. Gandol gusti, gandol gusti. Saudara, ini merupakan sebuah pujian yang memberkati, menguatkan kita bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah kehidupan yang seharusnya kita menggandol, kita memegang kepada Tuhan. Kita tahu juga ada pujian yang mengatakan, Yesus, kau yang nomor 1. Saudara, ini juga menguatkan kepada kita bahwa perjalanan kita ini tidak mudah. Ada banyak desakan demi desakan yang seringkali ada banyak orang putus asa. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan dengan cara berbagai macam. Karena apa? Karena kalau bisa desakan demi desakan itu lalu. Saudaraku dikasihi dalam Tuhan, Tuhan ingin agar Rasul Paulus mengalami proses itu. Kalau kita melihat duri dalam daging, maka Rasul Paulus ingin bahwa duri itu dicabut dan Rasul Paulus bisa melakukan pelayanan dengan baik. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, pertanyaan buat kita, apakah itu yang dinamakan kasih karunia Tuhan? Saya membacakan di dalam Roma 3 ayat ke-24, demikian firman Tuhan.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan adalah sebuah berkat yang membenarkan diri kita, yang kita awalnya orang berdosa, akhirnya mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu berbicara soal bagaimana kita dipulihkan gambar dan diri kita sesuai gambar dan rupa Tuhan untuk menerima di dalam rangkaian konsep keselamatan daripada Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 juga dituliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita bertanya apakah itu kasih karunia Tuhan yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus, sehingga ketika Rasul Paulus mengalami duri dalam daging, tapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, berbicara soal keselamatan. Tuhan ingin mengatakan kepada Rasul Paulus, cukup selama ada berkat yang terbesar itu ada padamu, lalui apa yang harus engkau lalui. Justru engkau akan melihat bahwa ketika engkau lemah, maka engkau akan kuat. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena kuasa Tuhan yang hebat yang ada dalam dirimu. Dengan kata lain, saudaraku, berkat kasih karunia Tuhan adalah berkat keselamatan atas jiwa kita. Dan itu lebih besar daripada semua hal yang kita butuhkan dan kita mintakan kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di situ. Cukuplah kasih karuniaku adalah sebuah berita bahwa keselamatan itu dari Tuhan, dan keselamatan itu adalah lebih daripada cukup. Saudara, mari kita tenangkan diri, mari kita bernafas dulu dengan tenang, sambil kita memikirkan, betulkah bahwa berkat keselamatan dari Tuhan itu adalah berkat lebih daripada cukup? Benarkah bahwa ketika Tuhan sudah menebus diri kita dari hidup yang fana di dalam dosa, benarkah kita sudah dalam satu tahap level lagi bahwa keselamatan itu sudah sangat memuaskan dalam kehidupan kita? Saudaraku, kalau kita belum merasakan di dalam tahap level ini, bahwa ikut Tuhan masih perlu yang lain, terkadang kita lupa akan konsep keselamatan yang sudah Tuhan beri, maka apa yang terjadi? Ketika duri itu mulai menancap dalam daging kita, di situ kita akan mengalami perlawanan kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit, tidak perlu Tuhan, tidak perlu doa, tidak perlu gereja, tidak perlu kebenaran firman Tuhan. Kalau perlu, karena mengalami duri di dalam daging, maka apa yang terjadi? Aku pun juga tidak perlu Tuhan. Aku siap mengganti Tuhan yang ada hari ini kepada Tuhan yang lain. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, mari kita tenangkan diri kita sejenak. Benarkah berkat kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita? Kita memandang kebutuhan. Tuhan kepingin mengatakan kepada kita, tenang dulu. Coba lihat akan kasih keselamatan yang Tuhan beri. Kalau keselamatan yang besar saja Tuhan bisa beri, di mana keselamatan itu adalah Alkitab mengatakan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Kalau yang tunggal saja tidak disayangkan kepada Tuhan, maka tentunya Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kebutuhan apapun yang termasuk fisiologis kebutuhan sehari-hari tadi, bukan sesuatu kebutuhan yang mustahil untuk dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Itu sebabnya pesan ini juga ingin berbicara kepada kita. Ada waktunya Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk bersyukur. Terima kasih kita menenangkan diri kita. Sudah ada perjalanan dari pagi, siang, sore, sampai malam, di mana Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tuhan sudah memberkati aktivitas kita. Ada saatnya apa yang kita kerjakan, ini bukan memenuhi otak di kepala kita, tapi mari kita kembali merenungkan lagi akan kasih karunia Tuhan. Saya bisa bekerja dan saya juga bisa mendapatkan berkat keselamatan. Bukankah ini menjadi sebuah berkat yang luar biasa? Tuhan berkati kita dengan berkat kerohanian, dan Tuhan juga berkati kita ketika kita tinggal di dalam dunia. Saudaraku, ketika ada Tuhan, maka Tuhan mencukupkan.
Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya ingin membahas kepada perkara yang kecil, yaitu perkara fisiologis yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi Tuhan ingin mencelikkan mata kita. Diam dan tenanglah. Keselamatan itu sudah bekerja di dalam dirimu. Maka jangan pernah khawatir lagi akan hal apapun juga. Saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Justru dengan adanya karya keselamatan Tuhan, itu menjadi penghiburan kita. Ketika Tuhan panggil kita sebagai murid Tuhan, Tuhan panggil sebagai orang percaya, Tuhan ketika izinkan ada duri di dalam daging, ini memang tidak enak. Ini menggerogoti ego kita. Mungkin rasa sukacita kita juga ikut tergerogoti. Tapi Tuhan ingin mengingatkan lagi. Jangan pernah takut. Ada karya keselamatan yang besar yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada catatan yang menggembirakan. Tadi saya singgung sedikit bahwa kata cukup, di mana kata ini dijadikan satu dengan cukuplah kasih karunia Tuhan, itu sekali lagi menggambarkan sebuah arti bahwa kata cukup itu adalah lebih daripada cukup. Bahwa kata cukup itu adalah lebih daripada rasa puas. Dan itu adalah berkat keselamatan yang Tuhan beri. Itu sebabnya melalui pesan yang pertama, mari kita juga merenungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah berkat keselamatan itu menjadi satu bagian yang tidak bisa ditawar, bagian yang paling dasar dalam kehidupan kita, bahwa ketika keselamatan itu sudah kita dapatkan, maka kita bisa berpikiran yang berbeda. Duri boleh Tuhan izinkan ada, kerikil boleh Tuhan izinkan ada, tapi selama berkat kasih karunia keselamatan itu ada dalam diri kita, apapun yang boleh menggelincirkan kita, kita tidak pernah takut. Kenapa? Ada berkat kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu lebih daripada cukup. Lebih daripada semua yang kita butuhkan dalam dunia. Itu yang pertama, saudara. Kenapa ada Tuhan? Maka Tuhan mencukupkan segalanya. Karena yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, yaitu berkat keselamatan. Tidak diberikan kepada semua manusia. Hanya Tuhan memberikan kepada orang pilihan yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Sekarang yang kedua, kenapa saudara ada Tuhan maka dicukupkan oleh Tuhan? Yang kedua saya membacakan ayat 9a tapi bagian yang belakang. 9a bagian belakang demikian. Sebab justru dalam kelemahanlah maka kuasaku menjadi sempurna. Yang kedua, saudara, kenapa ada Tuhan maka dicukupkan oleh Tuhan? Karena ada kuasa Tuhan yang menyempurnakan kita. Di dalam dunia bekerja, tentunya ada banyak sekali calon yang ingin melamar pekerjaan. Dan tentunya semakin bonafit perusahaan, maka kriteria yang diberikan itu juga semakin tinggi. Tentunya kadang ada yang ditanya, berapa bahasa asing yang engkau punya? Berapa tahun engkau punya pengalaman? Apa saja organisasi yang pernah engkau pakai? Rekomendasi dari siapa yang engkau dapatkan untuk bisa melamar di perusahaan ini? Dan banyak lagi. Itu sebabnya tidak heran jika dalam sebuah perusahaan tertentu yang besar, ada mungkin 400-500 orang yang berusaha melamar pekerjaan di situ, tetapi yang diterima hanya 5. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, inilah bedanya antara kita berjuang di dalam dunia dengan kita berjuang bagi Tuhan. Jika bagi dunia kelemahan kita, kekurangan kita itu menjadi sebuah nilai yang dapat untuk menggagalkan kita. Pada waktu wawancara interview dengan perusahaan, dengan HRD, kalau bisa jangan sampai kita ketahuan punya kelemahan. Ditutup dengan semua kelebihan. Kenapa, saudara? Karena kadang kelemahan demi kelemahan itu menjadi batu yang mengganjal kita untuk kita bisa diterima di dalam perusahaan itu. Nah, saudara, berbeda dengan di dalam Tuhan.
Tuhan mengatakan bukan hanya yang hebat, tapi Tuhan mengatakan justru yang lemah pun Tuhan bisa pakai. 1 Korintus 1:27-28 di sana dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku, Tuhan mampu mengubah yang kecil, yang biasa menjadi sesuatu yang besar. Kalau di dalam dunia hanya menerima sesuatu yang besar, yang hebat, tapi Tuhan berkata lain. Siapapun yang mau dipakai oleh Tuhan, ketika engkau mau, Tuhan mampu menggunakan, memampukan untuk menjadi hebat di tangan Tuhan. Kita tahu, saudara, ada di ayat ke-9 bagian A yang belakang, Tuhan mengatakan kepada Paulus, aku tidak mengangkat duri kesulitan dalam pelayananmu, agar kamu bisa merasakan bahwa kalau kamu bisa, bukan karena kamu bisa. Kalau kamu Rasul Paulus, kamu menjadi hebat, bukan karena kamu hebat, tetapi karena ada kuasa Tuhan yang ada bersamamu, yang menyempurnakan pelayananmu. Saudaraku, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, sampai sekuat apakah diri kita bisa bertahan dalam kondisi yang kita alami hari ini, kalau tanpa adanya Tuhan. Sepandai apakah manusia untuk menyelesaikan virus yang hari ini ada kalau tanpa hikmat daripada Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan mengizinkan duri ketidaknyamanan di seluruh dunia, termasuk ada di dalam keluarga kita juga, agar secara khususnya, saudara, bahwa kita menyadari hidup kita ini ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya punya uang, bukan karena kita bisa melakukan banyak hal hebat. Tidak. Tapi karena ada Tuhan yang campur tangan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Permasalahannya adalah begini. Ketika muncul duri kecil saja, kita ngomel bukan sama Tuhan? Terkadang ketika duri itu baru menancap sedikit saja, bukankah ada banyak, bahkan contoh fakta itu orang Israel. Mereka ngomel, mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka menentang Musa, mereka menantang Tuhan. Padahal Tuhan ingin mengatakan, ketika duri itu ada, justru engkau melihat, engkau bisa berdiri bukan karena kekuatanmu. Engkau bisa berdiri menikmati apa yang ada padamu, semua oleh karena tangan Tuhan yang agung yang menjaga kehidupanmu. Saudaraku, di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10 dituliskan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, kapan kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan? Kapan kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah tempat yang membawa kita kepada sukacita pada waktu kita mengalami kesesakan? Jawabannya adalah bukan pada waktu kita sukacita. Kita akan merasakan Tuhan itu tempat perlindungan. Kapan? Justru ketika kita mengalami kelemahan. Ketika kita mengalami desakan demi desakan. Ketika kita mengalami apa yang namanya duri dalam daging. Di situ baru kita akan merasakan, iya benar. Kalau aku ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan yang besar menjaga kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di dalam Filipi 3 ayat 5-8. Ini merupakan sebuah ayat yang bisa menyombongkan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku ini orang Israel, aku orang Yahudi, disunat pada hari ke-8. Mengenai hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Saudaraku, dan banyak lagi dari ayat 5, 6, 7, dan 8. Hari ini kalau ada orang hamba Tuhan punya sifat yang seperti ini, waduh, sudah satu bumi menjadi jemaatnya dia sendiri, saudara. Ya,
Tetapi hari ini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, kelebihanku di dalam Filipi 3 semua dikatakan seperti sampah. Di dalam bahasa lain dikatakan sampah itu seperti kotoran yang sama sekali tidak berharga. Orang sekolah untuk dapat titel yang bagus, menjadi nama baik yang bagus. Tapi Rasul Paulus mengatakan semuanya sampah karena aku lakukan untuk Kristus. Saudaraku, sejarah mencatat seluruh tokoh di dalam Alkitab, mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami Tuhan itu hebat. Bukan karena mereka itu hebat, tapi karena mereka merasakan memang Tuhan itu hebat yang bekerja dalam kehidupan diri mereka. Contoh saudara, Musa dikatakan, aku ini tidak pandai ngomong loh Tuhan. Tapi Musa dijadikan pemimpin terbesar di dalam perjanjian lama. Kita tahu ada Yesaya, nabi besar juga. Yesaya sampai mengatakan, aku ini najis bibir. Kita tahu ada Daniel. Daniel hanya berketetapan untuk taat sama Tuhan. Di depan mata ada yang namanya gua singa. Dia tidak peduli. Aku hebat bukan karena aku hebat. Kapan aku bisa menunjukkan Tuhanku hebat? Ketika singa itu ada di depan mata. Ketika singa tidak pernah ada di depan mata, kita tidak akan tahu Tuhan itu hebat atau tidak, seberapa hebat dia ada dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, duri dalam daging itu biar ada dalam dirimu, agar engkau mengetahui ada kuasa Tuhan yang menyempurnakan kehidupan dan pelayananmu, Paulus, dan juga kehidupan dan pelayanan kita bersama-sama. Saudaraku, ada Paulus, dia mengatakan, aku yang menanam, tapi hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ini orang hebat loh saudara. Orang punya nama, hamba Tuhan kelas kakap, tapi dia sampai mengatakan, hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan, bukan aku. Petrus, dia pernah berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi Petrus mengatakan, pada waktu aku disalib, buat aku terbalik salibnya. Bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Allah tidak mencari orang yang hebat. Allah suka orang hebat. Tapi kalau orang hebat jual mahal, orang yang mampu merasakan nanti dulu, tawar-menawar dengan Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan yang dibuang oleh dunia, itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang hebat. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, posisi saat ini mungkin kita tidak ada di dalam posisi kelimpahan. Mungkin kita tidak ada di dalam namanya posisi damai sejahtera. Mungkin karena kita takut dengan yang namanya virus yang sedang hari ini mengancam dunia. Mungkin kita berada di dalam level kenyamanan yang tidak kita inginkan. Tapi satu pesan firman Tuhan ingin berbicara kepada kita. Justru dalam posisi yang terhimpit, justru dalam posisi yang kita press, posisi yang kita menderita, justru di situ kita akan melihat, aku ada karena tangan Tuhan yang ajaib, yang beserta kita. Kalau kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin seperti nafas itu Senin Kamis. Tapi satu hal, kalau kita bisa menjumpai hari ini, itu tidak terlepas. Anugerah Tuhan itu ada, menguatkan, menyempurnakan kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 10, ayat 17 dan 18, satu ayat terakhir buat kita, saya bacakan. Tetapi barang siapa bermegah, dikatakan, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Kapan kita akan merasakan, wah, Yesus itu hebat? Kapan? Bukan tanpa ada duri dalam kehidupan kita. Tapi justru ketika Tuhan izinkan duri itu menancap semakin dalam, justru kita akan semakin merasakan Tuhan itu semakin ajaib di dalam memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, dirimu tidak hebat. Pelayananmu tidak jago. Yang engkau kerjakan mungkin hebat di kacamata manusia. Tapi ketahuilah, kalau kita bisa melakukan semuanya, bukan karena kita bisa, kita hebat, kita jago.
tapi karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kalau Rasul Paulus saja mengatakan dalam kehidupannya, aku semua yang mewah, semua yang membanggakan aku buang dan aku anggap sampah. Karena Rasul Paulus tahu, keselamatan yang Tuhan beri lebih mewah, lebih agung, lebih hebat daripada semua kebanggaan yang pernah dia dapatkan dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari hari ini, yaitu ada Tuhan, maka Tuhan memberikan rasa cukup. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan memberikan kasih karunia, dan itu adalah kasih karunia anugerah keselamatan. Keselamatan Tuhan beri. Yang lain mencari dengan kekuatannya sendiri. Yang lain mencari dengan kehebatannya sendiri. Tapi kita orang percaya diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau keselamatan saja diberi, maka Tuhan ingin mengatakan jangan pernah takut. Apapun yang engkau butuhkan, terutama kebutuhan dasar, makan, minum, tidur, pakai, dan lain sebagainya, tidak ada yang mustahil Tuhan kerjakan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada Tuhan maka Tuhan cukupkan semuanya. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyempurnakan dan beserta kita. Mungkin kita lemah, mungkin kita terbatas, mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi satu hal, Tuhan, ini aku. Kalau kita mau mengatakan Tuhan saya mau setia, Tuhan kuatkan aku untuk setia sampai akhir. Kalau kita mau melayani, kita juga mau mengatakan Tuhan kuatkan agar kami semua orang yang percaya ini bisa melayani sampai akhir bersama-sama. Dan semua oleh karena kemurahan, penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bagian ini bisa memberkati kita di dalam PA yang singkat, bahwa cukuplah kasih karuniaku. Dalam kelemahanlah maka aku kuat. Aku kuat bukan karena aku yang bisa, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melalui satu hari demi satu hari. Dan kita melewati semua persoalan. Dan ketika kita menoleh ke belakang, baru kita bisa mengatakan semua oleh karena kasih setia Tuhan. Kiranya bagian ini bisa memberkati kita dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi masa-masa sulit seperti hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah pesan-pesan Tuhan boleh menguatkan kami, bahwa mengiring Tuhan kami tidak boleh putus di tengah jalan. Mengiring Tuhan tidak boleh mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mengiring Tuhan justru kami harus melihat kepada anugerah keselamatan. Karena anugerah keselamatan itulah yang akan membuat kami kuat, menghiburkan kami di masa sulit. Dan itu yang membuat kami terus berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bisa merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kami semua dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Amin.